Oke, kalau begitu semuanya suara Kak Iki jelas ya? Jelas, Kak. Oke, udah siap belum mau beribadah? Kasih reaksinya dulu. Kasih reaksinya dulu kalau udah siap beribadah. Oke. Mantap kalau begitu. Selamat malam adik-adik yang terkasih, PLK Remaja Gemis Bethlehem. Selamat malam juga kakak pengasuh yang boleh hadir. Ada kakak Neng juga dari kakak-kakak pemuda multimedia. Selamat malam. Terlebih khusus selamat malam yang terkasih kakak Teli. Malam. Selamat beribadah kembali dalam ibadah PLK Remaja. Mudah-mudahan kita semuanya boleh dengan sukacita turut ambil bagian dalam ibadah ini. Kakak nggak jemu-jemu untuk minta adik-adik semuanya yang masih tutup kamera, kakak-kakak juga yang masih tutup kamera, untuk buka kameranya. Dan juga izin ya, masih di jalan, boleh ya? Oke, iya, untuk Ein juga tadi izin masih di jalan. Kameranya agak masalah, jadi nggak apa-apa. Untuk yang lainnya boleh buka kameranya ya. Nah, karena kita udah siap semuanya, senyum dulu dong, nih serius banget kayaknya mukanya, senyum dong. Serius banget kayaknya mau memuji dan muliakan nama Tuhan. Aduh, mentang-mentang pakai batik kayaknya formal banget nih kayaknya. Harus semangat dong, semangat kita. Hari ini kan kebetulan hari batik nasional. Kita semangatkan jiwa muda kita sebagai anak-anak muda bangsa Indonesia memakai batik. Semangat, jangan pakai batik mukanya semuanya begitu, jangan begitulah, oke? Nah, mantap, udah senyum semua. Kalau begitu langsung aja Kakak Iki serahkan kepada yang terkasih liturgos kita, the one and only Luisi Novina. Silakan, Dek. Selamat malam teman-teman. Selamat berjumpa kembali di ibadah PLK Remaja Gemis Bethlehem dengan tema penuntun or penuntut. Teman-teman yang akan membawakan ibadah firman kita pada malam hari ini yaitu Kakak Teli Horman, dan yang akan membantu pelayanan kita dalam doa firman yaitu Saudara Ezra. Adapun pokok-pokok doa dari ibadah ini yaitu 1. Pelayanan PLK Remaja Gemis Bethlehem, pendidikan dan kesehatan PLK Remaja beserta seluruh keluarga, pekerjaan, kesehatan, dan jodoh kakak pengasuh Remaja Gemis Bethlehem, syukur ulang tahun selama sepekan untuk anggota remaja juga kakak pengasuh yang berulang tahun, persembahan, pelayanan gereja Gemis Bethlehem, dan bangsa negara Republik Indonesia. Kita akan memulai ibadah kita akan masuk saat teduh sejenak. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Sekarang kami sudah berkumpul di sini bersama-sama untuk mendengarkan firman-Mu untuk beribadah ya Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Teman-teman, kita akan memulai ibadah ini. Kita angkat satu pujian, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Panggilan beribadah dulu ya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita akan memulai ibadah ini, kita angkat satu pujian, terpujilah Allah, hikmatnya besar. Begitu kasihnya
mohon dosa. Ingatlah selalu rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaran jangan Kau ingat. Tetapi ingatlah padaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahan itu. Teman-teman, kita kembali mengangkat satu pujian seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Kita sudah masuk dalam pelayanan firman. Sebelumnya kita akan doa firman yang dibawakan oleh Saudara Ezra. Baiklah, kita dalam doa. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan membaca firman-Mu Tuhan. Berkatilah firman ini Tuhan yang diberitakan oleh Kak Teli Tuhan, supaya orang yang membaca dan mendengar ini menjadi bermanfaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami doa bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan untuk Kak Teli untuk membawa firman Tuhan. Ya, amin. Selamat malam semuanya.
Kedengeran nggak ya suaranya Kak Teli ya? Malam, Kak. Malam, Kak Teli. Tunggu ya, sabar. Oke. Kedengeran ya suaranya ya? Dan Kakak Teli minta maaf sebelumnya apabila dari Kakak Teli ada suara-suara yang tidak enak karena mamanya Kakak Teli lagi sakit. Batuk, asmanya lagi kumat. Jadi dia lagi susah untuk dikendalikan. Jadi harap maklum ya. Kita akan mulai pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini terambil dari 1 Samuel 19 ayat 1 sampai dengan 7. Silakan dibuka Alkitabnya. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai dengan 7. Nanti boleh dibantu ya untuk membacakannya. Untuk ayat yang ganjil, Jessica Harman. Yang ganjil ya, Jess. Nah, untuk yang genapnya, Kakak Adrian boleh, Kakak Adrian yang genap. Tadi yang apa Kak? Ini 1 Samuel 19 ayat 1 sampai dengan 7. 1 Samuel 19 ayat 1 sampai dengan 7. Oke, dapat. Oke. Sudah dapat, Jess? Sudah, Kak. Oke. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Ayo, Jess. Saul mengatakan kepada Yonatan, anaknya, dan kepada semua pegawainya bahwa Daud harus dibunuh. Tetapi Yonatan, anak Saul, sangat suka kepada Daud. Sehingga Yonatan memberitahukan kepada Daud, ayahku Saul berikhtiar, bertiar untuk membunuh engkau. Oleh sebab itu, hati-hatilah besok pagi, duduklah di suatu tempat perlindungan dan bersembunyilah di sana. Aku akan keluar dan berdiri di sisi ayahku di padang tempatmu itu, maka aku akan berbicara dengan ayahku perihalmu. Aku akan melihat bagaimana keadaannya, lalu memberitahukannya kepadamu. Lalu Yonatan mengatakan yang baik tentang Daud kepada Saul, ayahnya. Katanya, janganlah raja berbuat dosa terhadap hambanya, sebab ia tidak berbuat dosa terhadapmu. Bukanlah apa yang diperbuatnya sangat baik bagimu? Ia telah mempertaruhkan nyawanya dan telah mengalahkan orang Filistin itu. Dan Tuhan telah memberikan kemenangan yang besar kepada seluruh Israel. Engkau sudah melihatnya dan bersukacita karena. Mengapa engkau hendak berbuat dosa terhadap darah orang yang tidak bersalah dengan membunuh Daud tanpa alasan? Saul mendengarkan perkataan Yonatan dan Saul bersumpah, demi Tuhan yang hidup, ia tidak akan dibunuh. Lalu Yonatan memanggil Daud, dan Yonatan memberitahukan kepadanya segala perkataan itu. Yonatan membawa Daud kepada Saul, dan ia bekerja padanya seperti dahulu. Oke, sedemikian jauh pembacaan kita. Firman Tuhan kita pada malam hari ini. Tema kita adalah penuntun atau penuntut. Dalam kehidupan berkeluarga tidak sepenuhnya atau tidak semuanya berjalan sesuai dengan keinginan kita, atau saya dibilang juga kadang kehidupan berkeluarga tidak sepenuhnya baik-baik saja. Pasti ada yang namanya konflik. Ada yang pasti namanya permasalahan, ada pergumulannya, dan lain sebagainya. Ada badainya, orang bilang juga seringkali begitu. Siapa di keluarga adik-adik yang tidak punya masalah? Angkat tangan. Apakah ada? Jessica langsung senyum. Berarti banyak ya, Jess, masalahnya. Apakah ada yang tidak punya masalah? Tidak mungkin, pasti ada permasalahannya. Pasti ada pergumulannya.
Dan setiap permasalahan dan pergumulan dalam setiap keluarga itu berbeda-beda. Kadarnya berbeda-beda. Tidak lebih besar, tidak lebih kecil, tidak lebih kuat, tidak lebih mudah. Artinya semua pasti punya masalah, punya pergumulan. Begitu juga dengan yang terjadi dengan Saul, Yonatan. Saul adalah bapaknya Yonatan, dan Yonatan adalah anaknya Saul, Raja Saul. Saul dalam pembacaan kitab-kitab pada malam hari ini, Saul ingin sekali dari cerita, kalau adik-adik tadi menyimak, bahwa Saul ingin sekali membunuh siapa? Daud. Ingin sekali dia membunuh Daud. Karena apa? Saul ingin membunuh Daud. Karena iri. Karena cemburu. Karena iri dan karena cemburu. Makanya Saul ingin membunuh Daud. Karena mengapa Saul ingin membunuh Daud? Itu ada di pasal sebelumnya. 1 Samuel 18 ayat berapa ini? Ayat 1 sampai ayat 6 sampai kakak tadi bacain ya ayat ke-7-nya. Dan ayat 6, tetapi pada waktu mereka pulang ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari, memukul rebana dan bersukaria dan dengan membunyikan gemerincing, dan perempuan-perempuan menari-nari menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Artinya jauh lebih banyak dari Saul. Daud mengalahkan musuhnya itu lebih banyak dari Saul. Itulah yang membuat kebencian terjadi antara Saul kepada Daud. Kemudian adalah kenapa akhirnya kebencian Saul semakin besar kepada Daud. Karena kemenangan Daud membuat banyak orang menyukai. Kemenangan Daud ya membuat membuat kesenangan, melupakan Saul. Artinya begitu. Jadi Saul tidak kurang diperhitungkan, artinya begitu. Mereka lebih menyorak-nyorakkan Daud karena jauh lebih banyak, karena jauh lebih mungkin kayak sekarang tuh lebih keren lah istilah katanya begitu ya. Itulah yang akhirnya kenapa Saul ingin sekali membunuh Daud, karena iri, cemburu dan marah. Daud dipuji oleh banyak orang, bahkan melebihi dirinya sendiri. Yang kedua adalah Saul ingin membunuh Daud dengan berbagai cara. Cara apapun yang Saul lakukan untuk menghalalkan segala cara apapun yang Saul lakukan untuk membunuh Daud. Saul dengan salah satunya adalah Saul mengajak Yonatan di ayat pertama tadi kan, kalau baca adik-adik menyimak, mengajak Yonatan untuk membunuh siapa? Daud. Tetapi Yonatan tidak mau. Karena apa? Karena Yonatan mengasihi Daud. Karena dosa yang sudah tumbuh di dalam diri Saul sehingga sulit untuk dikontrol. Sehingga Daud mempunyai banyak cara untuk ingin membunuh Daud. Dengan cara yang kedua tadi mengajak anaknya, yang kedua adalah dengan apa lagi di sini ya? Menyodorkan
Menyodorkan apa ya di sini? Menyodorkan seorang perempuan ya untuk menjadi istrinya Daud. Tetapi semua itu ditolak oleh Daud. Cara apapun yang Saul lakukan untuk menjebloskan atau membunuh Daud, semuanya itu gagal, digagalkan dan tergagalkan. Yonatan sedih ketika dia melihat tindakan ayahnya, karena seharusnya seorang ayah yang menjadi penuntun untuk anak-anaknya malah menjadikan menjadi seorang penuntut atau menjadi seorang pembunuh, untuk melampiaskan rasa iri, cemburu dan marahnya kepada Daud. Namun Yonatan tidak meniru kelakuan ayahnya, ataupun Yonatan tidak melakukan apa yang ayahnya perbuat. Yang dilakukan Yonatan adalah mendamaikan ayahnya, yaitu Saul, dengan memberanikan diri menasehati ayahnya tentang kebenaran Daud. Di mata Saul dengan kebenaran Daud dengan cara yang sopan, yang baik, dengan tidak melakukan manipulasi dusta atau dosa. Dan tentunya yang pasti lagi ketika dia melakukan itu, dia berdoa memohon pertolongan kepada Tuhan. Alhasil menurut perkataan Yonatan, Saul akhirnya menuruti perkataan Yonatan sambil bersumpah bahwa tidak akan membunuh Daud. Saul pun meredam semua amarahnya kepada Daud. Karena siapa? Karena Yonatan pastinya. Dan Daud selamat dari tangan Saul oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan melalui Yonatan. Dalam sebuah keluarga pasti ada konflik, kayak tadi Kakak Teli bilang di pertama. Sesuatu terjadi, bahkan sering kali banyak sekali tuntutan dan sebanyak sekali tuntutan daripada menuntunnya. Artinya begini, yang terjadi pada pembacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kalau adik-adik semua menyimak, adalah Saul sebagai seorang raja, sebagai sosok sebagai orang raja dan seorang ayah yang harusnya menuntun anak-anaknya untuk hidup jauh lebih baik, hidup jauh yang lebih benar, gitu ya. Tetapi justru dia mengajak anaknya, menjebloskan anaknya dengan cara yang salah, dengan mengajak membunuh Daud. Namun Yonatan tidak bergeming. Dia tetap dengan pendiriannya bahwa dia mengasihi Daud. Oleh karena itu dia menolong Daud. Dengan cara yang mana? Ini yang harus disikapi dengan adik-adik. Yonatan menyikapi kepada bapaknya Saul dengan cara yang baik dan sopan. Terkadang kala banyak sekali orang tua memang banyak menuntut terhadap anak-anaknya. Misalnya anak-anaknya pintar sekali, misalnya dituntut harus menjadi seorang ranking 1, yang terdepan, yang terkelas lah seperti itu. Tapi terkadang kala juga
orang tua kurang menuntun anaknya, bagaimana supaya anak itu menjadi nomor satu. Ya, tapi di sini belajar dari Yonatan bahwa Yonatan menuntun ayahnya dengan cara sikap yang baik. Dia membicarakan tentang kebaikan-kebaikan Daud kepada Saul. Sehingga Saul melunak. Dan pada akhirnya Saul berjanji. Di situ dibilang bersumpah bahwa dia tidak akan membunuh Daud. Itu adalah kemenangan buat Yonatan. Kita meniru dengan cara Yonatan. Terkadang kita susah sekali melakukan hal-hal yang baik. Melakukan banyak sekalinya kadang menuntut saja. Minta ini, minta itu. Tapi tidak pernah melakukan dengan cara yang baik. Kadang-kala kurang dijaga. Kurang misal minta apa? Minta buku ini, buku novel, hanya minta, tapi tidak pernah mau menjaga buku novel itu, sehingga terkadang akhirnya membuat orang tua juga jadi marah. Jadi terjadi ada konflik, ada marah kepada anak-anaknya, seperti itu. Banyak juga anak-anak menuntut orang tuanya, tuntutan apa ya anak-anak itu biasanya, misalnya setiap kali ulang tahun, contohlah kalau gitu, harus ada kado. Tapi nanti ketika mamanya menuntut lagi, misalnya mamanya minta anak-anaknya minta kado supaya anak-anaknya bisa disuruh belajar dengan rajin, anak-anaknya nggak mau lagi, seperti itu. Terkadang akhirnya banyak akhirnya orang tua dengan anak yang sering kali terjadi hanya saling menuntut. Mamanya menuntut anaknya supaya jadi anak yang pintar, yang segala macam lah, yang buat jadi kebanggaan orang tua. Terkadang juga anak-anak juga menuntut banyak hal kepada orang tuanya. Sampai akhirnya ya itu tidak ada konflik. Karena tidak ada jalan keluar yang baik. Karena tidak punya cara yang baik dengan antara orang tua dengan anaknya. Caranya orang tua dengan anak bisa menjalin komunikasi itu yang baik dengan komunikasi kan, dengan cara yang baik. Anak-anak ngomong, meminta segala sesuatunya dengan cara yang baik. Atau apabila mamanya salah misalnya, anak-anak boleh juga mungkin menegur mamanya dengan cara yang baik. Misalnya mamanya salah, mamanya misalnya melarang anaknya nggak boleh main handphone selagi makan, misalnya menerima handphone selagi makan bersama. Tapi mamanya menerima. Yang dilakukan adalah anaknya langsung menegurnya di depan-depan. Itu yang salah. Dan cara menegurnya harusnya dengan cara yang baik. Mungkin setelah makan, bilang ke mamanya atau bisik kepada mamanya untuk tidak menerima handphone, kesepakatan bersama seperti itu. Karena itu banyak belajar dari Yonatan untuk adik-adik berbicara yang baik, menjadi penuntun. Tidak selamanya orang tua juga mungkin, atau orang dewasa, saya kakak tadi nggak bilang orang tua. Pada umumnya orang tua memang harus menjadi penuntun untuk anak-anaknya. Pasti. Tidak mungkin tidak. Tapi terkadang kala orang tua juga mungkin lost control. Hilang arah, hilang kendali. Nah, siapa yang menjadi pengingat untuk orang tua
ketika orang tuanya itu lost control, hilang kendali. Ketika orang tua amarahnya memuncak, yang dapat mengingatkan itu adalah yaitu anak-anaknya. Mama, jangan marah-marah. Kenapa, Mah? Atau ada masalah apa, Mah? Itu perannya anak. Tidak dengan cara yang, kenapa sih Mama malah marah-marah lagi? Justru itu malah membangkitkan amarah orang tuanya. Bukannya menjadi menuntun mamanya, malah jadi menjadi penyulut ya, menjadi penyulut. Gitu. Oleh karena itu belajar dari Yonatan itulah untuk adik-adik belajar cara berbicara yang baik, menuntun orang tua, menuntun adik-adik, menuntun teman, ya, menuntun teman dengan cara yang baik. Ya mungkin kalau temannya ada yang salah, mungkin misalnya jarang remaja, ya boleh ditegur, silakan. Ditelepon, yang siapa, yang kira-kira misalnya Rahel sama Jessy kan CS-an tuh, sahabatan ya kan, sama Putri ya kan. Kalau salah satu di antara kamu bertiga yang nggak remaja, kontak pastikan, kontak dia. Kenapa Put nggak remaja? Caranya yang baik. Tapi terkadang karena kita sudah sangat dekat, suka lupa kontrolnya. Karena lu ngapain aja lu? Kok lu nggak ini? Pasti gitu kan. Lu nggak remaja-remaja, parah lu Pak. Ini lu, dosa lu, segala macam. Mungkin Putri atau Rahel atau Jessica mungkin tidak tersinggung, tidak terlalu ini. Padahal sih sebenarnya tersinggung juga kalau ngomongnya sudah berlebihan mungkin. Oleh karena itu, makanya terkadang cara itu yang harus dirubah ya, ketika ingin kita menjadi seorang penuntun untuk banyak orang lain, menjadi berkat buat banyak orang lain. Seperti tadi Yonatan, dia menuntun ayahnya, sehingga kita bisa mengurangi apa? Ketika kita menuntun orang keluarga kita, menuntun diri kita sendiri, menuntun teman, kita mengurangi apa? Konflik yang terjadi di dalam keluarga. Dan memang bukan perkara gampang, karena paling enak sekali kalau kita tuh menyalahkan orang, benar gak? Menuntut tuh berarti kan seperti meminta sesuatu yang harus, yang pasti, bisa juga sifatnya menyalahkan gitu. Lu tuh karena lu gitu. Atau gue maunya lu begini, kalau gue begini lu begitu gitu. Seperti itu. Oleh karena itu mari hindari konflik yang seperti itu. Mari jadi seorang yang penuntun, jangan yang penuntut. Kalau menuntut itu hanya sifatnya meminta saja. Tapi tidak pernah mau memperbaiki diri, tidak mau pernah melihat atau mengaca dirinya. Tapi ketika kita mau menuntun, baik itu keluarga kita, diri kita sendiri, teman di sekeliling lingkungan kita, atau dimanapun kita berada, pasti kita bisa membawa diri dengan baik. Ya, nggak di sekolah, buat di guru-guru, ada kalanya atau mungkin yang pacaran, bisa juga menuntut pacarnya harus jemput selalu on time di jam 7 malam minggu buat pergi nonton ke bioskop 21. Ya kan? Menuntut aja, maunya nuntut, diantar pulang pergi, pulang sekolah, dijemput, diantar jemput. Seperti itu. Tapi ketika cowoknya tuntut balik,
aduh nggak bisa, maaf nih aku sibuk lah, aku apalah. Seperti itu kebanyakan ya kalau anak-anak remaja untuk di masa-masa remajanya lah. Karena itu mari coba Kakak Teli ngajak lagi untuk adik-adik semuanya belajar untuk menjadi seorang penuntun. Baik itu buat orang tua, dan itu nggak mudah dilakukan karena kita harus apa? Kita harus bisa menahan emosi kita sendiri kadang-kadang. Meredam emosi kita sendiri. Sehingga kita harus tenang melakukan itu ketika kita ingin menuntun orang. Butuh kesabaran, ketabahan. Terkadang kala bahkan sampai capek sekalipun. Tapi itu bisa kita jalanin, bisa kita lewatin, kita laluin dengan satu, yaitu dengan pertolongan Tuhan. Dengan bagaimana caranya? Ya kita berdoa. Minta adik-adik semua untuk apa? Untuk diberikan kesabaran. Untuk dapat juga mengontrol diri. Terkadang kita lupa sama diri kita sendiri. Kita lupa siapa kita. Kita lupa kita maunya seenak hati aja berjalan. Mari kita dari sekarang minta semuanya sama Tuhan. Untuk Tuhan pimpin hidup adik-adik di dalam segala hal apapun. Baik di sekolah, di rumah, lingkungan, di keluarga, bahkan diri sendiri aja terkadang banyak sekali anak-anak itu menuntut dirinya lebih. Contohnya, saking pintarnya dia tuh pengen lebih pintar dari apa yang dipikir pikirannya. Sehingga nggak banyak juga akhirnya anak-anak itu jadinya stres. Atau banyak juga anak-anak itu jadinya lari ke hal-hal yang negatif. Nah, seperti itu. Jadi harus hati-hati. Dapat mengontrol diri sendiri. Ya. Terus lagi, apalagi mengontrol diri dan segala macamnya. Adik-adik boleh minta perlindungan Tuhan dalam segala hal dan segala waktu. Harus bisa mengontrol diri, apalagi di masa-masa remaja, apalagi yang seumuran siapa ya, lagi masa puber-pubernya nih, lagi ingin kenal-kenal cowok, atau ingin ngelihat cowok ganteng, atau lagi apa? Siapa yang punya pacar? Udah ada? Angkat tangan. Hah? Merah? Luisi udah punya pacar? Belum. Atau Chanel? Belum juga. Ya, jadi gitu ya. Jadi untuk dapat mengontrol dirinya lah dalam segala hal. Apalagi yang tadi kakak tadi bilang puber-puber itu, yang masa puber boleh. Maksudnya artinya begini, menjaga diri. Jangan sampai kelewatan. Mengenal kita suka hanya sebatas sebagai apa? Sebagai teman. Tidak boleh lebih. Karena kita masih punya apa? Prioritas. Yaitu apa? Sekolah. Ya kan? Menyenangkan orang tua gitu. Mau menjadi kebanggaannya orang tua. Jadi ya itu, siapkan dirinya. Di masa-masa yang remaja ini, nikmati masa remajanya dengan baik dan benar. Jangan dengan ugal-ugalan yang istilahnya yang nggak ada batasnya, yang nggak ada kontrolnya. Sesuka hati. Nah itu nggak bisa. Kamu nggak akan jadi anak yang penuntun, tapi akan menjadi seorang anak yang penuntut pada akhirnya nanti. Karena kamu ingin bebas, kamu ingin free, ingin apa ya, nggak mau dilarang sana sini. Itu contoh anak-anak yang lagi puber.
seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Mari kita belajar seperti kayak Yonatan. Dengan cara yang baik, dia menuntun ayahnya, sehingga ayahnya melunak dan ayahnya berjanji untuk tidak membunuh Daud. Oke? Mungkin masih banyak lagi konflik-konflik keluarga kalian yang terjadi. Ya, Kakak Tili, kalian pasti ngerasain lah berbeda-beda kadarnya yang tadi Kakak Tili bilang juga kan. Ya, marilah biarlah konflik-konflik yang terjadi di dalam keluarga adik-adik masing-masing itu punya jalan keluarnya. Pasti ada jalan keluarnya. Tidak mungkin tidak ada. Hanya tinggal bagaimana adik-adik menuntun permasalahan itu. Ke jalan yang mana? Ke jalan yang benarkah? Atau ke jalan yang tidak benarkah? Kalau adik-adik ke jalan yang benar, konflik itu pasti punya jalan keluar yang benar juga. Dan itu menguatkan adik-adik, menolong pasti. Akan ada damai sejahtera, ada sukacitanya. Itu kalau jalannya benar. Tapi kalau jalannya kamu dengan cara yang salah, menuntun dengan cara yang salah, akan dengan cara yang salah juga kalian dapat. Oleh karena itu, kekuatannya yaitu bawa semua permasalahan, konflik hidup keluarga kamu atau diri kamu pribadi atau dengan teman pergaulan kamu itu hanya satu jawabannya. Kepada siapa? Tuhan. Itu jawabannya. Karena Yonatan bisa menuntun ayahnya kalau tidak dengan pertolongan Tuhan. Tidak mungkin. Kalau tidak dengan campur tangan Tuhan, tidak mungkin. Tapi karena campur tangan Tuhan, dan dia juga mengasihi Daud, makanya ayahnya melunak untuk Daud. Ya, ngerti ya? Bisa kan ya? Artinya dilakukan. Simple kok sebenarnya. Yang penting ketika ada masalah ya jangan lari kemana-mana. Larinya sama Tuhan aja. Kalau nggak bisa hubungin kakak Iki. Ya kan? Bisa curhat tuh ke kakak Iki, kakak Gracia, kakak Ica yang sekarang jadi pengurus-pengurus PLK Remaja, kakak Leo. Tuh. Bisa curhat ke mereka. Cerita tentang apa saja yang membuat kamu mungkin bisa nyaman cerita kepada mereka. Ya, kadang-kala juga ini satu lagi, teman yang tidak baik itu juga menjerumuskan, membuat konflik juga baru buat kita sendiri. Jadi untuk itu hati-hati juga dengan teman. Jangan coba-coba kalau teman sudah menjerumuskan hal yang tidak baik, lebih baik di-cut. Karena pasti akan jauh lagi, panjang lagi ceritanya. Kamunya semakin terjerumus dan jatuh semakin jatuh. Oke, Kakak Tili pengen ngerti gak cerita firman Tuhan kita hari ini? Ngerti gak? Siapa? Jessica. Kakak Tili Jessica mulu nih kayaknya karena matanya ada di Jessica. Jessica Harman ngerti gak? Ngerti, Kak. Nanggep ya? Maksudnya cerita hari ini? Ya. Oke. Kakak Tili pengen tanya, tapi 3 orang aja. 3 orang lah, nggak usah banyak-banyak. Kira-kira di antara adik-adik, siapa yang pernah punya konflik di dalam keluarga kah, di dalam sekolah, lingkungan sekolah, atau pergaulan teman-teman, ya, yang pada akhirnya kamu menuntun mereka atau memberikan solusi lah atau jalan keluar yang baik, artinya begitu. Siapakah ada yang ingin mau berbagi? 3 orang aja. Kalau nggak ada yang jawab, nanti Kakak Tili tunjuk deh jadinya. 2 cowok, 2 cewek, 4 deh, 2 cowok 2 cewek.
Ayo, siapa yang mau berbagi? Pernah nggak punya konflik yang pada akhirnya kalian itu kok mati? Oh ya, ada nggak? Siapa? Silakan. Ivana nunjuk. Ayo siapa? Ada nggak yang punya konflik apa itu yang terjadi, terus kamu membantu atau menyelesaikan itu, atau di keluarga misalnya apa yang mau berbagi, silakan. Ada nggak? Kayaknya minta ditunjuk nih kalau kayak begini nih, roman-romannya. Ayo siapa? Kayaknya Yayeng nih, komat kamit nih. Aduh. Kayaknya pembukaan Yayeng mulu, Yayeng. Pancingan buat Yayeng. Ayo siapa lagi? Ada gak? Aduh. Ein. Kakak Tili belum pernah dengar suara Ein. Einhard. Ein. Ya, Iya, Ein punya nggak sih konflik atau punya permasalahan nggak sih di dalam kehidupannya Ein? Enggak. masalah sama siapa aja. Iya, sama siapa aja boleh. Ini hanya sharing aja ya, Ein. Hanya cerita-cerita. Berbagi doang. Ya, kalau dari ini sih konflik dari masalah tuh dari teman aja. Teman. Kenapa temennya, Ein? Ein pernah lagi main sama mereka, lagi main bola. Di situ bolanya itu kan bola patungan tuh. Yes. Bola patungan, bola liter, beli mahal. Itu tuh yang disebutin. Nah, habis itu kesangkut di rumah orang. Terus kan rumah orangnya kan jadi keberisikan. Nah, yang punya rumah itu keluar. Nah, habis itu bolanya diambil. Bolanya tuh dirusakin. Terus Ein sama teman-teman punya konflik masalah kayak bolanya itu nggak dibalikin lagi gitu. Terus Ein jadi nggak ditemenin lagi sama mereka. Jadi jarang main sama Ein. Gitu. Terus yang Ein lakuin? Kenapa? Yang Ein lakuin ya Ein tahu salah. Tapi ya gara-gara yang terbawa suasana tuh nendangnya jadi kencang banget. Terus nyampe ke rumah orang, terus sampai dirusakin bolanya. Sampai tuh teman-teman jadi pada nggak mau main lagi. Terus sampai sekarang masih main atau udah nggak main? Udah nggak main lagi sama mereka. Tapi mereka udah nggak main. Iya. Usaha Ein untuk itu apa? Nggak ada atau diem aja biasa aja? Ya udahlah. Nggak ada usahanya. Apa? Ya kayak mau minta maaf ke mereka satu persatu. Tapi udah dilakuin? Udah lakuin. Tapi tetap nggak mau? Iya, mereka kayak ngacangin gitu, kayak didiemin ini. Oh gitu. Ya udah sabar aja ya Ein. Tenang. Pasti kalau Ein kan sudah melakukan perbuatan yang baik ya, artinya meminta maaf atas kesalahan Ein. Ya kalau saat ini dikacangin misalnya atau dicuekin, ya itu istilahnya konsekuensi misalnya gitu ya. Jadi udah sabar aja. Nanti join aja temennya itu supaya siapa tahu dengan Ein doain tuh temennya hatinya luluh, dibuka jalan sama Tuhan, Ein bisa main lagi kan sama temennya. Iya. Benar kan? Oke, thank you Ein ceritanya. Satu lagi, cewek? 3 lagi ya? Ayo cewek yang mau. Kok Ivana ngeliat aku terus sih? Enggak ya?
Siapa? Ya Yaying nih, Yaying senyumnya ingin sekali. Ayo siapa lagi? Ada yang punya nggak cerita kayak Ein? Ada siapa lagi? Opo. Aduh, Opo kayaknya kenapa dia manyun begitu sih? Ya Opo deh yang cerita sekarang kalau gitu. Ayo Po, punya apa Po? Cerita apa Po? Nggak ada Kak, nggak ada cerita apa-apa. Ya ampun, Oppo flat amat, masa sih nggak ada? Bener nih Po, nggak ada? Nggak ada Kak, lagi datar-datar aja nih. Lagi Hidup. datar-datar aja, aduh ya ampun. Bagaimana supaya kamu ini? Coba, siapa lagi? Ya udahlah, Yaying lah. Ivana deh. Kayaknya mataku ke Ivana melulu. Terus kamu cantik sih, Nam. Coba Ivana. Nyima di belakangnya. Coba yang baru-baru. Eta, ada nggak cerita deh? Chanel mungkin? Oh iya, Chanel. Ivana dulu deh, Ivana. Ya, Ivana coba. Soalnya matanya ke Ivana mulu nih. Tentang apa kan masalah? Ya, kayak tadi kan kalau Jonathan itu kan tadi dia menuntun ayahnya kan. Kayaknya aku nggak ada deh Kak. Nggak punya cerita. Iya. Nggak ada yang hal yang kamu ini. Oke, kalau kamu nggak ada. Ya, yang lain. Chanel. Ini nggak mau ini atau bagaimana nih? Ayo. Chanel. Ada nggak Chanel? Chanel bingung deh. Iya nggak apa-apa Chanel. Luisi deh MC-nya. Ayo Luis, ada nggak Luis? Apa Kak? Konflik apa atau permasalahan apa yang pernah kamu lewatin lah, terus kamu harus berbuat sesuatu gitu. Langkah-langkahnya seperti apa? Gitu. Belum ada. Belum ada. Wih, berarti hidup kamu semua oke semua ya? Apa ya? Mungkin udah, tapi tapi apa? Ih, malu-malu amat. Enggak gini. Kalau kita Kakak Tili ajak begini tuh berbagi, berarti artinya gini. Sama-sama belajar. Untuk apa? Bisa jadi itu menjadi kekuatan buat kita. Kekuatan menguatkan iman kita lagi kepada Tuhan. Kita semakin lagi lebih percaya bahwa Tuhan tuh baik ya gitu. Melihatnya begitu. Kayak tadi kan Yonatan itu dia bisa menuntun Saul kan tadi Kakak Tili bilang dia dengan tidak sendirinya. Tentu pasti dengan pertolongan Tuhan. Ya, berdoa juga dulu kepada Tuhan pastinya. Nah, karena itu sharing hari ini tuh ngajak adik-adik berbicara tentang apa yang pernah kalian lewati dalam setiap permasalahan yang kalian punya gitu. Terus langkah apa yang kalian lakukan untuk permasalahan tadi. Kayak tadi Ein kan sudah tuh Ein tuh dia terlalu semangat bolanya, menendang bolanya rumah orang, dimarahin, dirusakin tuh bola, akhirnya dia dikucilkan sama teman-temannya. Satu sisi kelihatannya tragis, tapi ini punya langkah yang baik. Itu dia berusaha minta maaf dengan teman-temannya, walaupun akhirnya jadi tidak ditemani, tapi itu tidak masalah, artinya itu konsekuensi yang harus dijalani juga. Karena mungkin kesemangatan itunya dia ya, tadi menendang bolanya gitu. Lucy ada nggak? Kakaknya jadi sedikit memaksa nih sifatnya. Aduh. Nggak ada? Pas nih. Malu ya? Nggak apa-apa tahu ceritanya. Itu tuh menguatkan. Cerita sharing itu menguatkan untuk orang lain. Kadang-kadang kita harus bisa berbagi buat orang lain. Supaya orang lain bisa belajar dari apa yang kita sharing. Kak Adrian mungkin, Kak Adrian? Ya. Kak Adrian?
Kakak Jessica deh, Kakak Jessica. Nggak ada sih, Kak. Kakak Cika deh. Kakak Cika dari tadi senyum-senyum. Cika, apakah ada? Coba dua Jessica, Jessica besar, Jessica kecil. Cika besar dulu deh, Cika besar. Kalau konflik pribadi sih kayaknya nggak ada deh, Kak. Cuma lebih ke organisasi sih, Kak, kalau di sekolah. Oke, sip, bagus. Apa tuh? Coba pengen tahu dong. Kan maksudnya Jessica bagiannya ke OSIS tuh. Kadang terus di sekolah juga ada ketua MPK sama ketua OSIS kan. Terus kayak ketua OSIS sama ketua MPK-nya itu tuh suka yang bermasalah. Jadi terkaitan sama anggotanya juga kan, anggotanya harus kemana. Sedangkan mereka berdua tuh kayak bermasalah terus. Terus sampai akhirnya sekretarisnya yang turun tangan kan temen Jessica buat nanganin gimana caranya biar mereka tuh baikan lagi. Masa organisasi semuanya musuh-musuhan. Sampai kemarin sih udah selesai untuk masalahnya semua. Oh, gitu. Ya berarti sudah ada penyelesaiannya, artinya begitu ya. Ya sudah, bagus lah itu. Artinya gitu, ketika kita belajar dari konflik bisa menyelesaikan permasalahan, semakin semakin lagi kita maju satu langkah ke depan. Kita bisa naik level, kita bisa jauh lebih dewasa lagi dalam bersikap, bertindak, berpikir, nah, seperti itu. Ya, tadi seperti temannya Jessica itu langkah-langkahnya dia berantem sama ininya kayak sekretarisnya berusaha menyelesaikan dengan cara-caranya ya pasti kan. Itu. Oke, thank you Cika. Lagi Kak Adrian ada nggak Kak? Jessica Dumaili deh. Jessica Dumaili kayaknya rambut baru ya. Iya kan, kamu rambut baru Nam. Cakep. Gak ada sih Kak. Gak ada. Jadi aman-aman aja ya. Oke lah, kalau di sekolah aman, bagus, tidak ada, tetap terkendali berarti semuanya. Yaying ada, Yaying banyak kan nih. Kayaknya Making banyak nih, Making. Ada nggak Yeng? Kamu Yeng? Aku pernah sih Kak waktu kelas 10 dulu. Oh kelas 10 tuh kelas 1 SMA Kak. Oh iya 1 SMA. So bingung sekarang tuh mesti ngitung dulu kelas 10 tuh. Terus Yeng? Kalau aku dulu jadi ada 2 teman aku yang kayak ada konflik gitulah Kak, kayak tersinggung gitulah untuk hal-hal yang sebenarnya ya nggak perlu lah jadi marahan cuma gara-gara hal sepele gitu. Nah terus kebetulan dulu tuh ada rencana mau studi kampus gitu kan. Nah itu studi kampus itu harus ada kelompoknya gitu. Nah yang musuhan ini barengan kelompoknya, mereka satu kelompok. Cuma akhirnya jadi rusuh ke kelompok lain gitu, kayak minta tukeran karena nggak mau lah inilah itu karena ada masalah itu. Akhirnya ya udahlah karena kayak daripada ngerugiin satu kelas juga, akhirnya aku sama temen aku coba supaya mereka berdua ini kayak ngobrol dulu lah, diselesain pelan-pelan masalahnya supaya nggak ngaruh ke satu kelas juga, nggak ngaruh ke masalah studi kampus nantinya gitu sih Kak palingan. Kurang lebih sama tadi kayak Jessica ya, merunut dulu apa permasalahan yang terjadi dengan teman-temannya. Oke, makasih ya Yeng untuk untuk sharingnya Oke, kayaknya kita sudahi saja firman Tuhan kita pada malam hari ini. Kakak Teli harap semua adik-adik bisa menjadi seorang penuntun untuk banyak orang, ya, untuk orang tua, untuk di sekolah, di pergaulan, bahkan untuk dirinya sendiri. Penuntun ya, jangan jadi seorang yang penuntut. Kalau menjadi seorang penuntut itu tidak ada habisnya.
tidak akan ada pernah puasnya, karena dia hanya menuntut, meminta. Dia tidak akan pernah memberi. Tidak ada pernah puasnya, tidak ada pernah kurangnya. Dia hanya meminta saja. Karena itu harapan Kak Kelly adik-adik menjadi seorang penuntun yang baik. Rendah hati, sabar, tabah dalam segala menghadapi persoalan-persoalan, permasalahan, konflik kayak tadi Jessica di sekolah, kayak Yayin juga di sekolah. Konflik itu ada di mana aja. Bisa kapan aja datangnya. Persekian detik pun bisa. Bahkan terkadang kala konflik itu pun bisa kita ada-adain. Kita buat-buat sekalipun. Jadi karena itu adik-adik hati-hati. Bisa ngelewatin konflik itu semua hanya satu kekuatannya. Berdoa sama Tuhan. Minta kekuatannya sama Tuhan. Bukan sama siapa-siapa yang lain. Minta kekuatannya sama Tuhan, berdoa. Rajin-rajin berdoa. Bawa setiap permasalahan yang kamu sekarang lagi gumuli. Misalnya contoh, ini kita mau lagi PTS ya. PTS apa PTMT sih? PTS ya. Kalau Apung sih kayaknya PTMPTM. Susah istilahnya, ujian lah istilahnya gitu aja ya. Nah, berdoa dari sekarang. Gumul. Supaya bisa mengikuti ujian dengan baik dan benar. Mendapatkan hasil yang baik. Seperti itu. Ya, Kak Teli harap semuanya anak-anak remaja Gemis Bethlehem bisa melewati semua hal itu seperti Yonatan. Dengan pertolongan Tuhan pastinya. Oke. Amin semuanya. God bless you. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa dulu. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa yang Kerajaan Surga, kami bersyukur atas setiap penyertaan Tuhan. Mari Tuhan berkati, biarlah semua anak-anak remaja Gemis Bethlehem pada malam hari ini, ketika mereka mendengarkan firman-Mu, biarlah itu menjadi kekuatan buat mereka. Menguatkan iman pertumbuhan mereka, akan percaya mereka kepada Engkau. Sehingga mereka menjadi seorang anak yang menuntun untuk banyak hal di dalam segala hal apapun di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, mampukan mereka semua Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berserah pada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih Kakak Teli, serahin ke MC-nya. Terima kasih Tante Teli untuk firman-Nya. Kita akan menyambut firman Tuhan, kita menyanyi Aku Mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus
segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Teman-teman remaja, kita masuk dalam pelayanan persembahan. Adapun ayat firman Tuhan dari 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Untuk persembahan, teman-teman dapat mengumpulkan persembahan terlebih dahulu atau langsung transfer ke bendahara jemaat melalui orang tua teman-teman. Semua ke nomor rekening bank BCA 07511 63605 atas nama Agnes Elvira dengan menulis keterangan persembahan ibadah remaja. Dan untuk konfirmasi transfer persembahan lewat WA bendahara jemaat dengan nomor WhatsApp 0821 2380 2251 dengan disertai foto atau screenshot tanda bukti transfer atau bisa melalui pengurus remaja yaitu Kakak Ica untuk didata. Mari kita memberikan persembahan. Sambil persembahan dipersiapkan, kita menyanyikan pujian Kecaplah dan Lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Dipersilakan Kak Teli untuk doa syafaat dan doa persembahan. Oke. Kita akan masuk dalam
syafaat dan doa persembahan, kita berdoa. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji hormat syukur kami naikkan kepadamu, karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan disembah. Malam hari ini kami sudah memberikan persembahan kami. Mari Tuhan berkati persembahan, biarlah itu berguna untuk pelebaran pelayanan yang ada di Gereja Gemis Bethlehem. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami semua, dan kami juga mau berdoa pada malam hari ini untuk bangsa dan negara kami. Terima kasih Engkau selalu menyertai, melindungi bangsa negara ini. Kiranya Tuhan menolong, memberkati selalu di dalam setiap perjalanan bangsa negara kami ini, di dalam pemerintahannya. Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden dan jajarannya, kiranya Tuhan menyertai dalam setiap permasalahan pergumulan yang terjadi di dalam bangsa dan negara ini, sehingga kiranya mereka semua bisa menyelesaikan dan punya jalan keluar yang terbaik untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih Tuhan, tuntun selalu bangsa ini Tuhan, untuk menjadi negara yang baik, negara yang benar di mata Tuhan. Dan biarlah negara ini menjadi negara yang menjadi berkat buat banyak orang lain. Dan Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk gereja kami, Gemis Bethlehem. Terima kasih juga untuk setiap penyertaan dan perlindungan yang Tuhan berikan buat gereja Gemis Bethlehem. Terima kasih juga untuk para pendeta dan para majelis yang terlibat di dalam pelayanan gereja Gemis Bethlehem. Kiranya Tuhan memberkati, menyertai mereka, memberikan mereka kesehatan selalu di dalam setiap mereka melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam mereka melayani Tuhan. Berkati juga jemaat Gemis Bethlehem Tuhan. Biar jemaat Gemis Bethlehem ini semakin menjadi jemaat yang baik, yang menjadi berkat, menjadi jemaat yang bertumbuh, berbuah dan berakar di dalam pengenalan dia kepada Engkau Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkati untuk setiap jemaat Gemis Bethlehem, biarlah mereka semua boleh dalam keadaan baik dan sehat, dan mereka boleh juga terhindar dari virus corona saat ini. Kiranya Tuhan tutup bungkus mereka semua dengan kuat kuasa darah-Mu saja ya Bapa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami juga berdoa untuk setiap orang tua, adik-adik remaja kami yang ada di Gemis Bethlehem. Kiranya Tuhan menolong, menjaga, melindungi mereka dari segala hal apapun. Dalam pekerjaannya, di dalam mencari pekerjaannya, kiranya Tuhan membuka jalan buat itu semua. Dan biarlah setiap orang tua adik-adik boleh mencukupi segala kebutuhan hidup di dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan berkati juga untuk setiap orang tua adik-adik kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan mau pulihkan, Tuhan sembuhkan. Sehingga mereka boleh kembali sehat, pulih seperti sedia kala. Melalui obat-obatan, minuman, makanan, perawatan dokter. Dan biarlah mereka semua dapat melakukan aktivitasnya seperti biasa dalam setiap mengurus rumah tangga, anak-anak dan suaminya. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk setiap adik-adik remaja yang ada di Gemis Bethlehem. Dalam masa pendidikannya, kiranya Tuhan menolong, memberkati mereka supaya anak-anak ini menjadi anak-anak yang pintar, menjadi anak-anak yang luar biasa, dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dan kiranya adik-adik ini boleh sukses di kedepan harinya. Dia boleh mempunyai masa depan yang baik, yang cerah untuk kehidupan kelak ke depannya. Dan Tuhan Yesus yang baik berkati juga untuk setiap kesehatan adik-adik kami serta aktivitas ekskul adik-adik kami juga yang ada di Gemis Bethlehem. Kiranya mereka mau menjaga itu semua dengan keadaan yang baik dan mereka melakukannya itu juga dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Berkati juga pergaulan adik-adik remaja
yang saat ini mereka jalani. Kiranya Tuhan berkati setiap teman-teman mereka supaya mereka punya teman-teman yang baik, yang saling membangun, yang saling menuntun satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan jauhkan mereka dari teman-teman yang tidak baik, sehingga mereka tidak terjerumus ataupun jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati semua adik-adik remaja kami yang ada di Gemis Bethlehem, di dalam setiap pergumulan dan harap damba cita-cita mereka-nya. Kiranya Tuhan membuka jalan, memberikan jalan, dan menjawab semua doa-doa mereka tepat pada waktunya. Dan Bapa dalam kerajaan surga, berkati juga iman pertumbuhan mereka di dalam komunitas remaja Gemis Bethlehem ini. Biar dia semakin kuat, semakin dibenarkan di dalam nama Tuhan Yesus. Anak-anak ini menjadi anak-anak yang luar biasa, menjadi berkat buat banyak orang lain, orang tua dan di sekeliling mereka berada. Terima kasih Tuhan. Semakin mereka percaya, semakin mereka setia dan taat kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Bapa. Kami berdoa juga untuk para pengasuh yang mengasuh adik-adik remaja dengan setia. Mari Tuhan berikan mereka semua kekuatan. Mampukan mereka untuk mereka melakukan, mendidik, mendorong adik-adik kami supaya adik-adik kami mempunyai iman yang benar kepada Tuhan. Mengenal Tuhan jauh lebih benar dan lebih baik lagi. Dan itu semua Tuhan yang memampukan mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk setiap pekerjaan para pengasuh yang sudah dapat pekerjaan dan yang mencari pekerjaan. Kiranya Tuhan menolong, membuka jalan, berikan pekerjaan yang layak, yang terbaik buat para pengasuh remaja. Sehingga mereka boleh mencukupi segala kebutuhan hidup di dalam kehidupan mereka. Berkati juga kesehatan mereka, di dalam mereka menjalani setiap semua aktivitas yang mereka lakukan. Tuhan jaga kesehatan mereka. Tuhan pimpin kehidupan mereka. Berkati juga untuk teman hidup. Mari Tuhan berkati. Tuhan berikan teman hidup yang sepadan, yang layak buat anak-anak pengasuh remaja Gemis Bethlehem. Sehingga mereka mendapatkan teman yang sepadan sampai pada akhirnya mereka boleh menjalin hubungan yang baik, yang benar di mata Tuhan. Berkati mereka semua Tuhan Yesus, para pengasuh remaja Gemis Bethlehem, supaya mereka boleh hidup suci, hidup kudus di dalam pelayanan mereka selalu. Menjaga semua batasan-batasan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, jaga dan bungkus mereka juga Tuhan. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang juga sakit. Baik itu adik-adik maupun orang tua ataupun keluarga-keluarga adik-adik yang lain. Hamba berdoa Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan setiap penyakit adik-adik yang sedang sakit saat ini. Tuhan sembuhkan melalui obat-obatan, makanan, minuman, kasih sayang yang menjaga mereka. Sehingga mereka itu semua boleh pulih, boleh kembali dalam keadaan baik dan sehat, dan menjalani aktivitasnya seperti biasa kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa secara khusus buat mama hamba yang sedang sakit saat ini. Mari Tuhan berkati, Tuhan pulihkan pasti batuk dan asmanya yang sedang sakit saat ini. Kiranya orang tua hamba boleh pulih kembali dan dia boleh menjalankan hari-harinya dan sisa masa tuanya hanya di dalam pertolongan dan perlindungan yang Tuhan selalu berikan buat dia. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Banyak hal yang kami pinta Tuhan, tapi kami percaya Engkau jauh lebih tahu daripada kami. Dan kami tahu juga bahwa Engkau membuka, mendengar, dan menjawab setiap doa-doa kami itu dengan cara Tuhan yang baik dan benar.
dan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semua pergumulan adik-adik, pengasuh, orang tua, hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Haleluya. Amin. Kita akan mendengarkan pujian dari yang laki. Pujian dari apa, Dek? Laki-laki. Oh, remaja laki-laki. Oh, ada siapa aja nih kakek absen? Adrian, Opo, Ezra, Felix. Nah, Felix masuk lagi nih. Ain, Andre, Kakak Iki. Boleh lah. Minta dibantu kakak Neng, boleh di-spotlight yang cowok-cowok kakak Neng. Ada kayak juga. Mau lagu apa? Cowok. Ayo. Guys. Terserah kakak. Ya terserah kakak Iki dong. King Kong. Kong. Siapa lagi nih? Ada Andre udah. Ezra udah. Ain. Ya kak? Oh ya, oke. Ain juga nyanyi ya. Oke. Felix. Felix, nyalain suaranya. Oke deh, kalau gitu. Dibuka semuanya mute-nya. Dibuka semua mute-nya. Ayo. Mau nyanyi lagu apa jadinya? Ini kami kiringin. Lagu apa jadinya? Guys, lagu apa jadinya? Guys, waduh, Kak Iki ya manggil-manggil Laden ini nih. Punya lagu apa? Coba yang paling tua, Ezra, Adrian, Opo, lagu apa? Bebas Kak, bebas. King Kong. Pekerja Kristus ya. Oke. Lama ya. Oke enggak? Oke enggak? Aduh, yang cowok-cowok ini pada gagu atau bagaimana sih? Ini enggak ada suaranya. Oke. Nah, suara yang kuat ya. Lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja melayani, jadi saksi baginya, bukan sembarang pekerja. La la la, Yesusku luar biasa. La la la, Dia segala raja. La la la, memanggilku menuai ladanya, anugerah semata. La la la, aku dipakai olehnya. La la la, sungguh amat istimewa. Tadi pekerja Kristus yang mulia, barang pekerja. Shalala, Yesusku luar biasa. La la, Yesus segala raja.
dalam memanggilku menuailah. Hanya anugerah semata, dalalah aku dipakai olehnya, dalalah amat menjadi pekerja Kristus yang mulia, dan istimewa menjadi pekerja Kristus yang mulia. Hore. Mantap. Kita akan menutup ibadah ini. Sebelumnya kita angkat satu pujian Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, oh sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, oh yes, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, oh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kita akan menerima berkat. Setelah berkat kita menyanyi Bapa terima kasih. Mari kita terima berkat Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan masuklah masa mudamu dengan berkat Tuhan.
Allah yang adalah sumber ketekunan dan kerukunan serta penghiburan, mengaruniakan berkat kepada kita sesuai dengan kehendak Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat malam adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati selalu.